Sehingga karena Abu Bakar ini orang yang sangat rajin tafakur dan berkorban yang paling banyak untuk agama Allah, Allah kasih dia hikmah yang lebih dibandingkan sahabat yang lain. Sampai tingkat hikmahnya itu kepada kepekaan jiwa, yang kalau kita mungkin nyebutnya dengan istilah basiroh, punya kepekaan jiwa. Itu Abu Bakar. Salah satu contoh kepekaan jiwanya, beliau memahami teks, memahami Al-Quran lebih dalam daripada sahabat yang ngerti tafsir. Makanya saya bilang, belajar Al-Quran jangan hanya membaca teks, jangan hanya membaca tafsir, jangan hanya membaca syarah hadis, tapi tafakur juga. Karena ketika kita udah tafakur, kita akan memahami itu lebih dalam daripada orang yang ahli secara wawasan dan teori. Abu Bakar membuktikan itu. Contohnya ketika turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika ayat ini turun, ayat tentang sempurnanya agama, sudah lengkap semua syariat, maka semua para sahabat itu bertakbir karena bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, agama sudah sempurna, syariat sudah utuh, syariat sudah lengkap, bertakbir semuanya, kecuali Abu Bakar menangis. Mereka mengira ayat ini adalah ayat berita gembira, agama sudah sempurna, akan dimenangkan oleh Allah. Berarti ini ayat berita gembira, mereka bertakbir. Sedangkan Abu Bakar menangis. Lalu orang-orang bertanya, "Ma yubkika ya Abu Bakar? Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar mengatakan, memang ini adalah ayat berita gembira, tetapi di sisi yang lain, ketika Allah sudah menyempurnakan agamanya, berarti tugas Nabi sudah selesai. Dan jika tugas Nabi sudah selesai, berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Tuhannya dan akan berpisah dengan kita. Baru para sahabat menangis semuanya. Jadi loadingnya beda. Kalau Abu Bakar tuh nggak ada buffering, cepat gitu. Kenapa nggak ada bufferingnya? Loadingnya cepat karena beliau punya kepekaan jiwa yang lebih dan memahami teks lebih dalam daripada orang ahli tafsir. Ibnu Abbas saja nggak sepaham itu. Padahal Ibnu Abbas ini hibrul ummah, ahli Al-Quran. Salim Maula Abi Huzaifah, hamil Al-Quran. Ibnu Mas'ud, qari'ul Quran, qari'nya Nabi SAW. Tetapi ketika turun ayat ini, mereka memahami secara teori. Abu Bakar memahami apa yang ada di balik itu, namanya hikmah. Karena hikmah itu sesuatu yang di baliknya, yang tidak akan terlihat hanya dengan pemahaman teoritis atau ilmiah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Baru mereka pada nangis. Gitu juga ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, saat Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, semua orang waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan yang dulunya memusuhi Islam sekarang menjadi pembela Islam, seperti Ikrimah, seperti Sofwan, seperti Suhail. Banyak orang-orang yang benci kepada Islam sekarang menjadi pemeluk Islam. Sehingga seolah-olah dakwah ini sudah berada di puncaknya, sudah menang. Maka Abu Bakar pun menangis.